didukung oleh Selamat malam pemirsa, akhir pekan lalu Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan 15 menteri dan memberikan perintah tegas terkait situasi terkini perekonomian global yang terdampak perang di Timur Tengah. Seperti apa perintah terbaru Presiden di tanggal 28 Maret lalu? Pemirsa, bersama saya Leonard Samosir, inilah Top Ekonomi. Pemirsa, sebelum berangkat ke Jepang dan Korea Selatan, Presiden Prabowo secara virtual menggelar rapat terbatas atau ratas antar kementerian dan lembaga. Rapat terbatas di akhir pekan lalu itu merupakan tindak lanjut dari ratas sebelumnya mengenai perumusan sejumlah kebijakan ekonomi di tengah dinamika ekonomi global saat ini. Ratas virtual pada 28 Maret lalu dihadiri 15 orang menteri, diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa, Menteri Investasi Rosan Ruslani, dan Menteri Tenaga Kerja Yasir Lee. Dan pemirsa, inilah antara lain hasil ratas 28 Maret lalu yang merupakan perintah Presiden untuk dibahas dan dikerjakan para pembantunya. 4 perintah yang dibahas disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yaitu pertama, memastikan skema work from home (WFH) kerja dari rumah untuk penghematan. Yang kedua, memastikan skema efisiensi anggaran. Yang ketiga, memastikan skema penguatan BBM B50 atau biodiesel 50. Dan yang keempat adalah penguatan skema hemat energi. Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam ratas 28 Maret lalu, Presiden menyoroti 3 sektor krusial yang rentan terdampak guncangan eksternal, sehingga ketiga hal itu harus dijaga, yaitu pertama, pentingnya stabilitas energi, yang kedua, pentingnya stabilitas rantai pasok global, dan yang ketiga adalah pentingnya terus menjaga laju perekonomian nasional. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan otoritas fiskal dan ekonomi saat ini terus berupaya menjaga bauran kebijakan yang paling optimal untuk membentengi fundamental ekonomi Indonesia. Sehari sebelum ratas digelar, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa kepada media menyampaikan, pemerintah menyiapkan langkah efisiensi anggaran, yaitu pertama, penghematan 80 triliun rupiah untuk ketahanan energi. Yang kedua, efisiensi makan bergizi gratis atau MBG dari 6 hari menjadi 5 hari. Di tengah ketidakpastian global, Indonesia bukan hanya fokus pada kebijakan dalam negeri. Presiden Prabowo Subianto hari-hari ini terus menguatkan kerjasama bilateral dengan berkunjung ke Jepang dan Korea Selatan. Dari Jepang, Indonesia berhasil mendapatkan 10 komitmen investasi dan kerjasama senilai 22,6 miliar dolar atau sekitar 384,2 triliun rupiah, mencakup kerjasama di sektor manufaktur, energi, dan pengembangan teknologi. Setelah kunjungan ke Jepang, Presiden Prabowo melanjutkan kunjungannya ke Korea Selatan. Dan pemirsa, inilah terjemahan dari perintah Presiden akhir pekan lalu. Hari ini, Selasa 31 Maret 2026, di sela kunjungan kenegaraan bersama Presiden di Seoul, Korea Selatan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan kebijakan baru pemerintah sesuai perintah Presiden Prabowo. Inilah kebijakan pemerintah itu yang utama antara lain 1. WFH ASN berlaku 1 hari. Yang kedua, efisiensi pemakaian mobil dinas. Yang ketiga, efisiensi perjalanan dinas dalam negeri 50% dan luar negeri 70%. Yang keempat, WFH berlaku 1 April dan akan dievaluasi 2 bulan. Yang kelima, WFH ASN berpotensi menghemat 6,2 triliun rupiah. Yang keenam, WFH masyarakat berpotensi menghemat 59 triliun rupiah. 7. Refocusing APBN kegiatan rutin pemerintah menghemat 121 hingga 130 triliun rupiah. Lalu yang ke-8, B50 berlaku 1 Juli 2026, setahun bisa 48 juta kiloliter. 9. BBM bersubsidi lewat aplikasi My Pertamina maksimal per mobil adalah 50 liter kecuali angkutan umum. Yang ke-10, MBG dari 6 hari menjadi 5 hari, ini berpotensi menghemat 20 triliun rupiah.
11 cadangan BBM masih di atas standar nasional. Yang ke-12, jika B20 sukses maka tahun ini Indonesia surplus solar. Yang ke-13, BBM non bersubsidi belum ada kenaikan. Dan kemudian Indonesia terus memantau harga minyak dunia. Pertanyaannya pemirsa, apa rahasia di balik ekonomi Indonesia masih stabil ketika negara tetangga Indonesia di ASEAN mulai bermasalah? Topik ekonomi akan kembali setelah yang satu ini, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, pada malam hari ini telah hadir dua orang narasumber bersama saya. Secara fisik langsung hadir di Studio 1 Metro TV, ekonom senior Afi Liani. Mbak Afi, selamat malam. Selamat malam Mas Leonard. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Dan saya juga akan menyapa yang bergabung bersama kita lewat sambungan telekonferensi, tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Fitra Faisal Hastiadi. Mas Fitra, selamat malam. Selamat malam Bung Leo, Bu Afi. Baik, saya ingin langsung ke Mas Fitra dulu ya sebelum ke Mbak Afi ya. Mas Fitra tentunya mengikuti tadi ada keterangan pers yang disampaikan Pak Erlangga dari Seoul ya. Pertanyaannya beberapa orang bertanya nih Mas Fitra, kenapa tidak diumumkan rencana ataupun ya jaga-jaga kenaikan harga BBM, karena sekian negara tetangga Indonesia itu sudah, bahkan kayak Filipina sudah menyampaikan keadaan darurat energi loh. Itu bagaimana Mas Fitra? Ya gini ya, jadi Bung Leo, kalau kita bandingkan dengan kondisi beberapa negara lain, tentunya beberapa negara itu menjadi poin referensi juga buat kita ya. Dan Pak Presiden sudah menyatakan beberapa kali, tolong ambil contoh negara-negara lain, pelajari, dan apa yang bisa kita lakukan juga dijadikan referensi untuk keadaan kita di domestik ini. Tapi ada beberapa perbedaan ya. Pertama, kalau kita bicara mengenai ketahanan, sebenarnya ini kan suatu hal yang sudah kita bangun sejak lama ya. Dan bahkan di Asta Cita itu poin nomor 2-nya ada poin mengenai spesifik mengenai food, energy, and water security view. Itu yang di dalam salah satu doktrin FAO bahkan ya. Nah, dalam konteks menjaga itu ya, kita bahkan ya mendapatkan penilaian dari eksternal ya. Dalam artikelnya di Economist ya, satu liputan khusus mengenai beberapa negara yang diidentifikasi rawan atau tidak dalam kejadian geopolitik sekarang. Nah, Indonesia merupakan kategori negara yang low exposure dan strong buffer. Nah, dalam kondisi seperti itu, meskipun kita tidak gembira dengan kondisi geopolitik, tetapi kita masih cukup kuat ya dalam konteks itu. Nah, yang berikutnya, Bung Leo, kita juga bandingkan dengan terutama Filipina dan juga Australia. Apa sih bedanya Filipina, Australia, dan juga Indonesia? Padahal ini kan tetangga-tetangga kita semua ya. Mereka sudah mengumumkan bahkan kedaruratan energi dan juga sudah ada antrian-antrian yang menjalar kemana-mana gitu ya. Bedanya adalah yang pertama kita itu lebih terdiversifikasi ya sumbernya. Jadi tidak hanya dari Arab ya, bahkan lebih banyak lagi dari Malaysia dan Singapura. Nah, ini yang perlu dicatat ya. Yang kedua adalah kenapa Filipina dan Australia yang juga seharusnya bisa mendapatkan dari Singapura terutama itu tidak melakukannya secara segera, bahkan ya mereka melalui kesulitan. Bedanya adalah struktur pasarnya. Struktur pasar retail kita ya dalam pengelolaan operator di lapangan itu kan struktur pasar kita adalah oligopoli. Dibandingkan dengan misalnya di Filipina yang mereka yang di sektor hilir ada berapa sih ya operatornya? Ada sekitar 12. Di Australia ada berapa? Ada 4.000. Kita cuma 5 atau 6. Artinya apa? Dalam konteks itu, maka kita memiliki efek skala ekonomis loh. Bedanya di mana?
di Singapura, ketika kita membeli dari Singapura, yang mana mereka cadangannya itu, ya kan kita memang kalau kita bicara cadangan nasional cuma 25 hari misalnya ya, Hmm, dan itu merupakan salah satu yang memang standar kecukupan nasional yang selama berpuluh tahun. ya, Tetapi kita cukup diuntungkan karena kita mendapatkannya dekat ya. Dari Singapura sendiri kalau kita lihat ya, itu cadangannya sudah di atas average 5 tahun ya, baik oke, itu yang sifatnya middle dan low ya, distillates. Ya, di ya, situ kita bisa dapat. Bedanya adalah Singapura ketika mendapatkan kondisi disrupsi geopolitik seperti ini, mereka meningkatkan premium price dan juga kemudian meningkatkan threshold pembeliannya 5 kali oke, lipat. Nah, oke, untuk negara-negara seperti Filipina dan Australia, mereka tidak memiliki working capital yang cukup sehingga apa ya, yang ya mereka tidak bisa mendapatkannya karena sektor retail mereka hmm, terlalu baik, banyak. Sementara baik, kita dengan struktur ya. oligopoli, dengan kekuatan skala ekonomis, kita mampu untuk melakukan pembelian itu. Nah, itu yang membedakan kita dan kenapa kita relatif lebih tahan dibandingkan negara-negara yang lain gitu, Bung Leo. Mas Fitra tadi sudah sempat juga ditanyakan oleh jurnalis, ya rekan jurnalis kepada Menteri ESDM sampai berapa ketahanan fiskal Indonesia untuk tidak perlu menaikkan harga BBM. Tadi Menteri Keuangan juga mengatakan, saya tapi lupa mencatat harga minyak mentah berapa, tapi sampai akhir tahun katanya APBN kita aman. Itu memang seperti itu, Mas Fitra, sampai harga minyak mentah berapa dolar per barrel atau bagaimana? Iya, betul sekali, Bung Leo. Jadi, this is not our first rodeo. Nah, kalau kita ingat ya, bahkan kita trace back dari tahun 2022, itu Ya, sempat ada ketegangan geopolitik juga antara Rusia versus Ukraina. Dan pada oke, saat itu kita bisa bertahan, gitu ya. Bahkan harga minyak dunia dan Brent itu di atas 120 US dollar per barrel hmm, dalam hmm, beberapa bulan. Nah, baik, di tahun 2024 itu juga ada ya, Iran versus Israel. Sempat juga naik dan bahkan kita waktu itu di semester 1 tahun 2024 bahkan sudah mencadangkan ya fiskal kita 80 triliun rupiah bahkan lebih itu dan potensi defisit pada saat itu meningkat dari 2,3 menjadi 2,7%. Tapi di semester oke, 2-nya tidak dipakai ya karena ada ya, deeskalasi. Nah, dengan presiden-presiden itu kita carry over sekarang. Maka sebenarnya seberapa kuat cadangan fiskal kita? Kita bandingkan dengan harga ICP. ICP kita asumsi makronya 70 US dollar per barrel. hmm, Nah, banyak yang segera menghubungkannya dengan oh sekarang tapi kan Brent sudah 115. Pertama itu Brent hmm, ya. Brent harga crude kan lebih rendah. Yang kedua adalah yang kita lihat adalah harga average. Year to date sekarang on average harganya hmm, ya kalau berdasarkan oke, standar ICP itu 70-an US dollar per barrel. Artinya belum belum sangat disruptif. Tetapi kalau hmm, misalnya berbulan-bulan di atas itu memang bisa menghadirkan tekanan fiskal antara 80 baik, sampai baik, 100 triliun rupiah kalau di atas 100 US dollar per barrel. Nah, itu oke, kita bisa nggak? Nah, dalam hal ini sebelum pengumuman itu diumumkan sekaligus ya, baik itu WFA maupun hmm, ada penghematan-penghematan yang lain, itu kita sudah mampu menyisir 120 triliun rupiah, Bung Leo, dan bahkan bisa lebih. Nah, hmm, ini saja ini sebenarnya bisa 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 di macam-macam nih. Bisa ya, untuk kemudian nambal biaya rekonstruksi kemarin yang memang masih sedang dilakukan ongoing dan juga bisa oke, menambal apa? baik, Menambal beban baik, subsidi dan kompensasi energi sehingga harga tidak oke. perlu naik dan fiskal kita masih di bawah 3%. Terima kasih. Nanti saya kembali lagi ke Mas Fitra, saya ingin ke Mbak Afi dulu. Mbak Afi, Ya. sebelum kita bicara langkah penghematan yang lain tadi soal BBM, karena semua orang tuh menunggu-nunggu. Apakah tadinya ada spekulasi mengatakan, oh malam ini karena 31 Maret, Iya. pemerintah akan mengumumkan kenaikan harga BBM. Tapi ternyata baik yang bersubsidi maupun yang tidak bersubsidi tidak naik. Iya. Kalau Anda melihat seberapa tahan, Iya. tadi Mas Fitra udah katakan, harga average-nya itu sekarang baru 70-80-an dolar begitu ya Iya. dari awal tahun sampai sekarang. Seberapa tahan fiskal kita menghadapi keadaan Kenaikan. di Timur Tengah itu? Ya kalau kita lihat kan ini sebenarnya walaupun selat itu dibolehkan masuk, tapi kan Indonesia belum juga ya. Belum bisa lewat. Tapi beberapa Malaysia sudah. Tetapi Ya. kalau kita lihat kan persoalan harga ini bisa jadi naik. Nah paling tidak kalaupun belum naik kita sudah kira-kira kalaupun naik
berapa banyak, kita mau ngapain, itu menurut saya penting. Kenapa? Kita harus punya manajemen resiko ketika ada sesuatu yang terjadi di negara kita. Nah, negara lain juga belum naik, tapi mereka sudah siap-siap. Mereka akan naikkan berapa persen ya. Kemudian masyarakatnya juga diberikan awareness, sama-sama dong, kita jangan bebannya di pemerintah aja dong, tapi bersama-sama. Tadi sudah sempat sih dikatakan bahwa masyarakat harus bersama-sama juga menghemat. Bersama-samanya, tapi kan seperti apa? Karena misalnya gini, ketika BBM itu nanti naik, $1 kenaikan itu kan sekitar 6,7 triliun tambahan subsidinya kan. Nah, itu sudah dikurangi dengan penerimaan ya. Kalau tidak ditambah penerimaan itu sekitar 10 triliun. Nah, itu sudah net ya? Betul. Nah, itu kan kali berapa? Kita belum tahu. Nah, apakah nanti efektif terhadap 50 liter itu? Karena kalau nanti sistemnya belum siap, itu juga bisa terjadi moral hazard kan. Di lapangan ya? Betul, di lapangan. Jadi ini yang menurut saya perlu dipersiapkan supaya apa yang disampaikan pemerintah terhadap subsidi itu memang benar-benar terjadi dan sudah diperhitungkan ya. Nah, yang kedua adalah menurut saya subsidi yang tidak disubsidi seharusnya mengikuti harga. Gitu. Kenapa? Karena kalau kita sudah mencoba dia tidak dinaikkan, itu nanti efeknya akan jangka panjang. Nah, itu juga berbahaya buat pemerintah dong. Tambahan subsidi yang tadinya hanya yang disubsidi sekarang jadi yang tidak disubsidi jadi disubsidi gitu. Nah, beban itu akan semakin berat dan itu akan menjadi beban pemerintah yang kedepannya juga akan sayang kalau itu digunakan harusnya untuk membantu rakyat yang sedang menghadapi masalah pendapatan dibandingkan hanya untuk subsidi gitu. Nah, jadi ini mungkin harus berimbang menurut saya. Apa yang sudah terjadi jangan diberikan subsidi gitulah. Itu satu menurut saya. Nah, yang kedua juga terkait dengan working from home, kita sangat appreciate lah bahwa itu akan juga salah satunya menghemat ya. Terus menggunakan mobil listrik misalnya gitu, itu saya rasa juga menghemat. Nah, yang menjadi pertanyaan orang adalah bagaimana dengan PLN gitu. Karena sekarang banyak pertanyaan nanti gimana apakah listrik akan mati gitu ya. Nah, ini juga mungkin menurut saya perlu disampaikan kepada publik. Karena orang-orang yang profesional aja sampai apakah kita perlu bikin pompa dragon gitu supaya nanti air jadi mati gara-gara listrik mati. Nah, artinya juga perlu dijelaskan mengenai bagaimana dengan listrik karena itu juga masih banyak menggunakan BBM kan. Sedangkan batu bara kita malah banyak ekspor gitu. Nah, jadi mungkin perlu penjelasan yang lebih detail terkait dengan tidak hanya pada BBM tapi pada situasi hal tersebut dan juga kebutuhan pokok. Karena kita lihat kemarin inflasi kita kan sudah mencapai 4% lebih kan, itu tanpa kenaikan BBM loh, baru bahan pokok ya, karena ada MBG itu juga meningkatkan inflasi. Nah, ini juga harus diperhitungkan nanti bagaimana ketika dianggapnya ini tidak ada inflasi, saya rasa juga akan mempengaruhi karena swasta kan mereka juga menghadapi kenaikan-kenaikan kan terhadap inflasi. Nah, ini juga harus diperhitungkan. Jadi menurut saya perlu mengajak juga pengusaha untuk bersama-sama saling mendukung gitu. Nanti kan pengusaha jadi jalan sendiri gitu loh. Nah, jadi tidak hanya sekedar masyarakatnya, tapi juga pengusahanya perlu diajak untuk mendiskusikan hal ini. Memang kalau bicara soal harga BBM kan Mbak Afi itu sesuatu yang sensitif dan berdampak kepada semua sektor kehidupan. Setuju. Karena semua barang, semua orang berpindah tempat itu pakai BBM. Pertanyaannya, belajar kepada masa-masa lalu, itu kan pilihan-pilihan yang pahit itu beberapa kali terpaksa juga harus diambil oleh pemerintah. Setuju. Apakah memang lebih baik untuk rakyat dipersiapkan dari awal? Tadi sempat ada rekan jurnalis yang bertanya ke Pak Bahlil, kapan itu kira-kira akan diumumkan, akan naik atau tidak BBM terutama yang bersubsidi? Pak Bahlil masih mengatakan tunggu pulang ke Indonesia, nanti akan dievaluasi lagi. 2 bulan. 2 bulan kalau tidak salah. Lebih baik disampaikan sekarang atau ya nanti kalau memang ternyata terpaksa harus naik, baru di situ. Iya, kalau kita melihat dari pengalaman ya, sebaiknya kita menyampaikan sekarang walaupun mungkin dalam kedepannya belum tentu gitu, karena situasi belum tentu naik misalnya ya. Itu worst case scenario lah ya. Kenapa? Karena masyarakat menjadi mempersiapkan diri. Tapi kalau dininabobokan seolah-olah nggak ada apa-apa, nah masyarakat kan jadi bisa boros ya, tidak berpikir pemerintah nanggung semuanya gitu. Nah itu biasanya orang lebih parah ketika itu tidak terjadi gitu loh. Jadi lebih bagus kalau kita contoh dengan negara lain lah. Singapura sudah menyatakan ya ini kondisinya lagi kayak gini, ayo masyarakat kita dalam situasi ini kita harus prihatin segala macam, itu saya rasa statement yang baik. Nah saya rasa juga kita harus jangan meninabobokan ya, artinya gini, kita sayang pada masyarakat tapi juga harus mengetahui kondisi ini bukan karena kita, tapi ini kan situasi yang tidak bisa dikendalikan. Nah oleh karena itu kita harus mengajak masyarakat untuk lebih awareness terhadap kondisi ini sehingga dia bisa menerima apapun kebijakan pemerintah gitu. Itu tidak itu lebih baik. Ada kekhawatiran begitu Mbak Fi. Kalau itu disampaikan sekarang ada 2 kemungkinan. Yang pertama untuk orang-orang yang baik, rakyat Indonesia kan banyak yang baik, itu jadi panik
yang tadinya tidak pernah mengisi penuh tangkinya Jadi penuh, penuh. ya. Lalu yang kedua untuk segelintir orang, jangan-jangan banyak juga yang punya moral hazard. Itu malah yang tadi Mbak Afi katakan, nanti menimbun lah, nanti segala macam. Itu bagaimana penyampaiannya? Ya, menurut saya ada awareness aja gitu bahwa ini akan terjadi seperti ini, kalau nanti harga akan segini jadi seperti apa. Tapi jangan khawatir bahwa kita tetap akan mempersiapkan penyediaan itu tidak akan berkurang gitu. Jadi orang tuh yang penting tuh adalah persepsi positif dan persepsi percaya, itu penting. Karena kalau persepsinya tidak percaya itu susah. Jadi apapun yang dilakukan pemerintah pasti mereka tetap akan borong gitu. Ragu terus ya? Betul. Jadi ini saya rasa menjadi satu penting kebiasaan ke depan itu adalah komunikasi yang sebenarnya kepada masyarakat. Saya rasa masyarakat bisa menerima kok gitu loh. Karena pemerintah yang penting adalah kepercayaan gitu. Karena kalau sekali nggak percaya, apapun yang diomongin jadi nggak percaya. Itu aja. Jadi tidak mempan begitu ya? Betul. Mas Fitra, bagaimana Mas? Apakah memang pemerintah menghindari betul pil pahit kalau memang harus menaikkan harga BBM itu, atau yang tadi Mbak Afi sampaikan ya lebih baik medical check up sekarang ketimbang nanti tiba-tiba sudah harus di ujung, wah Anda sudah di stadium yang berat nih begitu. Bagaimana Mas Fitra? Iya, jadi gini Mas Rio, jadi kita juga harus paham bahwa middle class kita itu dalam keadaan yang tertekan ya. Jadi kalau kita melihat dari growth incidence curve, ya, kelas yang paling bawah itu tidak masalah ya, growth income-nya positif. Growth incidence curve untuk kelas yang paling atas juga positif. Sementara growth incidence curve untuk middle class itu justru terdowngrade, ya, jadi justru anjlok negatif. Nah, karena middle class ini adalah kelompok yang bukan kaya dan bukan miskin, nggak dapat bansos dan juga bukan orang kaya. Nah, apa concern mereka sekarang? Ya harga BBM. Nah, dalam konteks seperti itu, maka pemerintah menjadikan opsi kenaikan harga menjadi opsi yang paling terakhir dan menggunakan APBN sebagai shock absorber, ya, untuk kemudian bisa menjaga daya beli dari masyarakat. Tetapi pemerintah dan dalam hal ini presiden juga sudah menyampaikan bahwa kita butuh tetap waspada, suatu situasi yang tidak bisa kita duga, bisa saja ini kemudian ada drastic measures yang perlu kita ambil, dan itu adalah dalam rangka skenario-skenario yang juga disampaikan oleh pemerintah dalam bentuk kewaspadaan ini. Misalnya pemerintah mencontohkan terlebih dahulu, ya, bukan langsung membebankan kepada masyarakat, tapi mencontohkan terlebih dahulu. Kalau bisa pemerintah lebih efisien, kita buat lebih efisien sehingga dampaknya langsung kepada masyarakat. Seperti misalnya dari WFH ini kan fokusnya kepada ASN dulu ya. Dari swasta hanya himbauan, karena kita sangat menyadari bahwa swasta itu punya aspirasi bahwa tidak semuanya setuju dengan WFH. Oke, kita contohkan terlebih dahulu. WFH untuk ASN itu berapa triliun rupiahnya? 6,2 triliun rupiah. Dan potensi penghematan dari masyarakat itu berapa? 59 triliun rupiah. All in all 65 triliun rupiah. Nah, kemudian juga ada APBN yang sudah kita sisir, Bung Leo. Bahkan tanpa ada pengumuman ini sekalipun, itu sudah ongoing dari awal tahun. Itu kita sudah sisir bisa sampai 130 triliun rupiah sampai saat kita sekarang di sini. Nah, bahkan dalam hitungan saya sendiri itu bisa sampai 230 triliun rupiah kalau kita bisa menyisirnya secara lebih komprehensif. Sebagai gambaran, Bung Leo, tahun lalu itu belanja kita 3.621 triliun direncanakannya. Tetapi kemudian realisasinya adalah 3.450 triliun. Kita hemat 171 triliun, tetapi ekonomi kita masih bisa tumbuh di kuartal keempatnya 5,39%, whole year-nya 5,11%. Di atas average 10 tahun yang 5,07%. Itu artinya apa? Dalam konteks pemerintah melakukan walk the talk, melakukan apa yang disampaikannya, ya itu sudah terjadi di tahun lalu dan kita akan melakukan lagi tahun ini. Dan dengan konteks kehematan, kegelisahan, dan juga empati itu kita lakukan dan memberikan masyarakat ya sebagai contoh bahwa pemerintah pun bisa berhemat. Dan dalam hal ini kita akan evaluasi dalam 2 bulan ke depan. Ya kita juga minta masyarakat juga berhemat. Bukan berhemat karena kita nggak ada ya, berhemat karena ya ada kejadian-kejadian di masa depan yang mungkin tidak bisa kita hindarkan. Nah, misalnya ya pembatasan 50 liter per hari. Itu kan sudah satu tangki penuh ya. Atau Avanza saja 40 liter misalnya, itu sudah penuh ya. Untuk kendaraan umum itu bisa lebih lagi. Dan selama ini memang untuk yang subsidi
itu kan sudah ada My Pertamina ya. Jadi kalau Iya. saya ya mungkin kalau Bung Leo itu kan nggak pernah pakai Pertalite mungkin ya, mungkin nggak sadar bahwa sekarang ini kalau untuk yang subsidi udah pakai My Pertamina semua, sudah ada Hmm, seleksinya sendiri, udah ada oke. sortirnya sendiri. Nah Iya. sementara untuk yang non subsidi itu tidak dibatasi, terus silakan karena itu memang harganya memang sudah harga yang di atas harga subsidi karena memang Iya. beban pemerintah paling besar adalah untuk yang eh, subsidi ini. Tetapi Oke. tentunya yang juga perlu disadari bahwa dengan non subsidi yang itu tidak dinaikkan, itu juga ada bagian dari kompensasi APBN yang diberikan kepada Pertamina nantinya later in the day. Hmm. Cuma kan kita Hmm. juga harus melihat ya, average setahun. Mudah-mudahan nih Baik. Bung Leo kan di Presiden Trump sudah mengumumkan untuk segera menyudahi perang. Iya. Ya, artinya itu harga Brent sudah sekarang kita juga sudah melihat agak turun ya. Oke. Meskipun tidak serta-merta menghilangkan kegelisahan di Selat Hormuz. Nah, setidak-tidaknya kalau merujuk pada timeline-timeline di masa lalu, ini di semester 2 biasanya ada deeskalasi. Tetapi Iya. kita harus selalu siap untuk segala kemungkinan terburuk begitu Bung Leo. Baik. Mbak Afi, kalau kita lihat yang diumumkan pemerintah dalam konferensi pers tadi, itu salah satunya juga adalah penggunaan B50. Ya, ya. Ada juga B20 kalau tidak salah. Nah ini seberapa efektif pencampuran-pencampuran CPO kepada etanol Etanol, ya. itu bisa menghemat satu, tapi yang di sisi yang lain, Dilematis sih. nah Betul. itu tetap mengamankan yang tadinya dipakai Untuk ekspor Untuk pastinya. ekspor. Karena sekarang ekspor CPO dan batu bara itu meningkat Iya. ya. Karena sekarang kan mereka juga menggunakan justru tidak biofuel karena mahal gitu ya. Jadi saya juga melihatnya ini perlu diperhitungkan kembali apakah itu menjadi lebih murah atau enggak. Kalau lebih mahal kan justru pemerintah justru biaya produksinya lebih tinggi dan subsidinya lebih naik gitu ya. Tapi bahwa untuk ekspor itu mungkin lebih baik gitu karena kita juga butuh cadangan devisa. Kemudian juga dari sisi ekspor impor kita butuh juga nilai tukar kita juga menguatkan. Salah satunya adalah dengan ekspor. Jadi kalau menurut saya perlu dikaji kembali apakah memang dalam kondisi saat ini di mana negara lain sekarang justru menggunakan batu bara kita ke arah B50. Jadi harus diperhitungkan apakah ini justru cost-nya bisa lebih rendah atau tidak. Kalau tidak lebih rendah buat apa kita paksakan Yeah, gitu ya. Jadi ini yeah. juga menjadi satu dilema sih walaupun kita menghargai tujuannya adalah untuk green energy kan Betul. gitu. Tetapi apakah pada saat ini sudah saatnya karena menurut saya tadi yang disampaikan middle class kita kan sedang bermasalah. Yeah. Jadi alangkah bagusnya juga kalau subsidi dikurangi itu untuk membuat mereka itu bisa hidup lebih baik gitu loh. Nah itu jadi artinya ini kan suatu keputusan pilihan ya. Yeah. Yang mana yang lebih dulu gitu kan. Apakah kita mau menyenangkan semua orang tapi yang ini yang paling bermasalah adalah yang tadi middle class gitu. Jadi menurut saya middle class ini yang perlu dipikirkan bagaimana justru anggaran-anggaran ini lebih untuk mereka supaya kita tidak terjadi kesenjangan Yeah. sih gitu. Yeah. Itu jadi sebuah pilihan lah gitu. Pilihan yang tentunya juga tidak begitu nyaman ketika tadi salah satu keputusan juga adalah mengefisienkan MBG kan. Ya, Dari 6 menjadi 5 hari. Ya. Itu seberapa efektif Mbak Afi kalau Ya. hitung-hitungan Anda Ya, untuk sebenarnya- menghemat anggaran kita? Iya, sebenarnya sih lebih banyak lebih bagus ya karena kalau kita lihat sebenarnya daerah stunting tuh yang mungkin lebih didahulukan gitu. Tapi kan kita ingin merata semuanya gitu ya. Nah jadi dengan 5 hari paling nggak menghemat sedikit lah gitu ya. Tapi kalau ke depan mungkin perlu dievaluasi apakah misalnya ini perlu diberikan kepada orang tuanya. Jadi ekonomi kita jadi lebih cepat naik karena kalau orang tuanya itu bisa ikut semua makan kan gitu ya. Betul. Lalu apakah perlu dievaluasi tidak perlu yang SMP SMA tapi bahwa dari 0 sampai SD saja gitu ya. Jadi mungkin banyak yang perlu dievaluasi untuk karena anggarannya kan cukup besar ya, 335 triliun. Paling besar ya? Paling di besar. Porsi dari APBN? Nomor 1. Nomor 1. Walaupun saya tahu Pak Prabowo itu niatnya baik ya, ingin anak-anak Indonesia ke depan bagus gitu. Tapi kan ini kita harus lihat dulu mana prioritas ya. Karena prioritas tadi kelas menengah ini yang sangat dibutuhkan bagaimana menciptakan lapangan pekerja, bagaimana membuat ekonomi ini tumbuh sehingga mereka bisa masuk dalam penciptaan lapangan kerja gitu. Jadi ini sebuah pilihan sih gitu ya. Tapi kita sebenarnya apresiasi, tapi perlu dievaluasi bahwa apakah itu menjadi prioritas gitu. Iya. Mas Fitra, semua yang tadi diputuskan atau diumumkan dalam konferensi pers itu masa berlakunya berapa lama dan apakah memang kalau amit-amit ya, tapi situasi misalnya memburuk nih, perang di Timur Tengahnya memburuk, itu bisa langsung berubah cepat atau seperti apa Mas Fitra?
Iya, window evaluasi adalah sebagaimana diumumkan adalah 2 bulan ya. Hmm, Dan ini sesuai dengan periode laporan semester APBN. Jadi setiap semester ya, setiap tahun itu kita ada semester 1, semester 2, semester ya. satunya akhir semester 1 biasanya ada Hmm, evaluasi APBN ya. hmm, Evaluasi APBN itu juga sudah terjadi tahun 2024 yang lalu seperti yang saya sampaikan hmm, bahwa ada potensi pelebaran pita defisit di tahun 2024 dari 2,3 ke 2,7% itu karena hmm, memang ada tekanan harga minyak dunia juga pada saat itu hmm. ya. Jadi dengan presiden yang sama kita juga bisa melakukan ya nanti di bulan Juli apakah dibutuhkan ya tambahan subsidi dan kompensasi energi. Nah, Ya. dalam hal itu uangnya dari mana? Nah, tadi sudah saya sampaikan, kita sudah menghemat sekarang ini up to 130 triliun rupiah. Hmm, Nah, dalam konteks itu, berapa subsidi dan kompensasi yang harus kita berikan supaya harga-harga ini tidak langsung melonjak gitu ya. hmm. Karena tadi apa yang saya sampaikan ya dengan middle class ini adalah kelompok yang paling terpapar ya, bukan kelompok yang lain, tapi middle class. Makanya Oke. dalam hal ini dalam konteks transitory atau konteks yang antar waktu sementara ini, itu kita memang menjaganya supaya kelas menengah ini tidak terdepresi ya pengeluarannya. Nah, Hmm, tapi di sisi yang lain tentunya seperti yang disampaikan Bu Afi tadi ya, hmm. hal-hal seperti misalnya penciptaan industri, ruang ekonomi itu tetap kita jalankan. Dan Ya. antara dalam hal ini kenapa ada Pak Rosan di situ selain memang Pak Rosan memang ada di beranjang sana ya bersama Hmm, Pak Presiden ya untuk mendapatkan hmm, investor-investor. Kita tadi dapat hampir 400 triliun rupiah ya dari Jepang misalnya komitmen. Tetapi di ya. situ uh, karena Pak Rosan itu juga sebagai chief Danantara, ini kan akan ada beberapa proyek Danantara tahun ini yang akan Hmm, imminent dilakukan di tahun ini dan akan menciptakan ruang-ruang ekonomi yang sebenarnya buat middle class juga. Tetapi hmm. sementara menunggu itu, ya kita tidak ingin bahwa middle class kita tambah tekanannya, kan masih Ya. agak kurang nih income-nya, ya sembari menunggu ya ruang-ruang ekonomi baru tercipta, maka Hmm, kita jaga dulu supaya ya tidak kemana-mana ini middle class-nya tidak jatuh lagi karena kita ya. dalam 5 tahun terakhir sudah jatuh Ya. 9,5 juta orang turun ke bawah ke aspire middle class. Nah Hmm, ini yang menjadi amanat dari presiden. Presiden tidak mengendaki ada tekanan tambahan kepada masyarakat, ya hmm. terutama masyarakat-masyarakat yang rawan dan masyarakat-masyarakat yang rawan terjerumus mandek dan turun ke bawah ya level Ya. income-nya dalam hal ini middle class. Maka ini yang dilakukan oleh pemerintah itu. Baik. Selain stabilitas energi, ada dua lagi yang diperintahkan oleh Presiden, Mbak Afi dan Mas Fitra. Itu soal supply chain global. Sekarang sudah mulai terganggu, sekian pengusaha sudah mulai kekurangan bahan baku karena banyak yang impor. Lalu yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi nasional. Bagaimana itu kita akan bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Pemerintah menerapkan kebijakan B50, ini mulai berlaku 1 Juli 2026. Pertamina telah siap untuk mengimplementasikan blending, dan ini berpotensi mengurangi penggunaan BBM berbasis fosil sebanyak 4 juta kiloliter. Dan ini dalam 1 tahun, tentu ini dalam 6 bulan ada penghematan dari fosil dan juga ada penghematan subsidi daripada biodiesel yang diperkirakan nilainya 48 triliun. Untuk memastikan distribusi BBM, pemerintah akan melakukan pengaturan pembelian dengan penggunaan barcode My Pertamina dengan batas wajar 50 liter per kendaraan. Pemerintah menerapkan Bapak Ibu semua, bahwa pemerintah atas arahan Bapak Presiden dan hasil rapat, penyesuaian harga untuk BBM subsidi tidak ada penyesuaian naik ataupun turun. Artinya flat, masih pakai harga sekarang. Untuk BBM yang non subsidi sampai dengan hari ini kami dengan tim Pertamina maupun dengan SPBU swasta lain sedang melakukan pembahasan sampai waktu selesai. Nah, waktunya kapan? Tunggu dulu.
Jadi artinya apa? Belum juga ada penyesuaian harga, masih tetap sama. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih membicarakan bagaimana perintah ekonomi Presiden 28 Maret yang lalu pemirsa mempersiapkan bangsa ini untuk menghadapi situasi yang semoga tidak terjadi tapi mungkin buruk. Saya ingin bertanya ke Mas Fitra dulu. Mas Fitra, soal stabilitas energi sudah dipersiapkan, tadi sudah kita bahas. Yang kedua ini soal supply chain global, karena Selat Hormuz ditutup saat ini, kemudian banyak turunan-turunan dari minyak itu, seperti misalnya beberapa pengusaha itu sudah mengeluhkan soal plastik, bahan baku itu Mas Fitra, sudah mulai tidak ada, belum tahu persis ya datanya, tapi mulai ada scarcity terjadi karena supply chain yang terganggu. Ini sudah diadres oleh pemerintah atau seperti apa Mas Fitra? Ya, segala faktor resiko itu sudah ada dalam map pemerintah ya, sudah ada dalam koridor roadmap kita nanti sebenarnya pembenahannya seperti apa ya. Dan tadi yang disampaikan Bung Leo itu betul sekali ya. Kalau kita lihat sekarang tukang gorengan itu udah tertekan ya dari sisi ongkos produksinya. Mereka harus punya plastik tuh. Plastiknya itu harganya sekarang udah naik karena langka ya. Jadi naik 2.000 3.000 lah dari yang sebelumnya. Nah, ini pasti akan mendatangkan tekanan dari sisi produsen. Bukan hanya itu saja ya, bahkan bukannya plastik ya. Sekarang ini juga sudah naik itu harga pupuk ya, pupuk Korea, dan itu tentunya akan segera berdampak pada ongkos ya makanan kita. Nah, beberapa yang dalam pengerjaan dan perhitungan ya, dan ini berdasarkan presiden yang lalu-lalu bahwa subsidi dan kompensasi energi atau bagian dari stimulus fiskal ya tidak hanya subsidi dan kompensasi energi. Jadi penghematan yang sudah dilakukan oleh pemerintah ya, penyisiran anggaran yang 120 triliun lebih tadi dan bahkan bisa sampai 200 triliun rupiah itu penggunaannya untuk apa saja? Yang pertama adalah ya untuk kemudian menjaga supaya sementara ini harga-harga BBM tidak naik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada juga wacana untuk melihat bagaimana intervensi dari sisi supply ya. Jadi dalam kondisi-kondisi seperti ini ya tahun 2022 contohnya, itu gap antara producers price index, harga yang dihadapi oleh produsen dengan consumer price index itu cukup tinggi ya, sehingga yang mengabsorb semua itu siapa? Ya produsen gitu kan. Nah, kenapa mereka tidak segera menyalurkannya kepada konsumen? Karena mereka takut juga kalau misalnya harganya naik nanti konsumennya tidak mau beli gitu kan. Nah, maka dalam hal ini yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengintervensi ya, bagaimana sektor-sektor yang keterkaitan impornya cukup tinggi ya terkait dengan disrupsi value chain tadi, itu untuk diberikan insentif subsidi supaya ongkos produksinya itu tidak serta-merta tinggi gitu ya, sehingga tidak ada nanti transmisi yang signifikan ke level konsumen juga, Bung Leo. Itu nanti akan lebih jauh lagi dijabarkan selain yang tadi dikompreskan ya Mas Fitra ya? Ya kan dalam hal ini kan kita masih melakukan evaluasi ya, dan evaluasi ini tentunya bukan hanya evaluasi apa yang 8 butir tadi, tetapi dalam secara umum ya kondisi ekonomi seperti apa, dan Kemenko Ekonomi, Menteri Keuangan, dan juga kementerian-kementerian sektor yang lain itu juga pasti akan selalu mengakses ya beberapa faktor-faktor risiko yang akan kita hadapi dalam bulan-bulan ke depan, Bung Leo. Baik, bicara soal gangguan ini Mbak Afi, tadi Mbak Afi sudah katakan laju inflasi kita sudah naik dan kita belum lihat sih angkanya ya yang bulan Maret ini seperti apa, tapi kemungkinan juga akan naik. Nah pertanyaannya, dalam kondisi seperti sekarang, saya teringat masa COVID Mbak Afi, kondisi yang sangat tidak normal, pemerintah menyiapkan juga Perpu waktu itu soal defisit anggaran terhadap PDB yang diatur tapi rigid ya, boleh lebih dari 3%, tapi bertahap akan kembali lagi. Sekarang itu sudah perlu seperti itu atau itu masih jauh? Oke, belum sih, belum sampai kita harus menambah defisit. Tapi yang perlu dilakukan menurut saya adalah di pengusaha. Karena kalau kita lihat nanti adalah global value chain itu terganggu dan mereka produksinya terganggu juga, itu otomatis kan mereka akan mengurangi produksi satu ya, berarti kan ada PHK. Nah itu mungkin bantuan untuk misalnya karyawan yang kena dampak misalnya dalam 3 bulan misalnya, itu kan bisa saja dilakukan. Yang kedua adalah terkait juga dengan perbankan, karena biasanya sistem keuangan ini kan paling kalau kolaps itu berarti ekonomi kolaps kan. Nah waktu itu di COVID itu adalah diberikan yang namanya restrukturisasi perpanjangan. Nah itu biasanya yang membuat stabilitas sistem keuangan dan juga dari sisi perusahaannya tidak langsung kolaps gitu. Jadi tidak banyak perusahaan yang tutup gara-gara COVID.
COVID. Nah, jadi ini juga mungkin perlu dipertimbangkan kalau sampai skenario terburuk terkait dengan supply chain tadi ya, karena kita melihat memang beberapa perusahaan sekarang sudah mulai mengeluh terhadap bagian dari input yang tidak ada gitu ya. Nah, yang kedua mungkin tadi insentif itu perlu diberikan untuk supaya TKDN. Jadi kaitannya bagaimana substitusi impor yang dikaitkan memang ada di domestik itu diberikan insentif supaya ke depan itu akhirnya timbul ya. Nah, itu saya rasa itu yang belum dibicarakan di tadi ya. Tadi itu lebih banyak bicara tentang budaya kerja yang harus dirubah, terus kemudian BBM saja ya. Tapi pengusaha menurut saya penting sih untuk menjadi pertimbangan ketika itu terjadi, karena itu akan cepat gulungnya gitu. Makanya harus dari sekarang menurut saya sudah harus ada ancang-ancang dengan para pengusaha dan juga sektor perbankan gitu. Di tengah kondisi seperti sekarang ini, Mbak Fi, yang mana yang harus diprioritaskan pemerintah? Kan pemerintah kita dengar Menteri Keuangan Purbaya tetap optimis tahun ini pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa 6%. Walaupun dikatakan banyak orang mengatakan malah ada revisi turun. Yang mana yang lebih bijak? Tetap mengejar pertumbuhan tinggi atau menjaga daya beli masyarakat tentunya? Atau yang mana? Kan nggak bisa sekaligus kan, Mbak? Betul, betul. Gini, kalau kita bicara pertumbuhan, itu kan bicara yang paling dominan tuh ada dua, yaitu konsumsi dan investasi, ya kan? Nah, kalau kita nggak bisa menumbuhkan pertumbuhan dari sisi konsumsi dan investasi, pasti pertumbuhannya nggak akan tinggi, gitu loh. Nah, sekarang pilihannya adalah investasi bisa nggak? Ini sekarang kan ke Jepang, ya. Apakah dalam waktu beberapa bulan ini bisa kan? Belum tentu, gitu loh. Jadi nggak semudah itu untuk orang berinvestasi, karena investasi itu kan butuh ruang, butuh peralatan dan lain-lain gitu ya. Nah, artinya yang butuhnya kan jangka pendek. Nah, jangka pendek ini adalah ya perusahaan yang sudah ada gitu loh, supaya dia tidak jatuh ke bawah gitu. Nah, itu kan berarti ada investasi di sini gitu. Nah, yang kedua adalah membantu daya beli. Nah, membantu daya beli tadi adalah mungkin bukan berbentuk subsidinya, tetapi langsung gitu loh. Orang yang kena dampak bisa langsung ya, atau penciptaan proyek-proyek pemerintah yang orang bisa bekerja pada saat itu gitu. Kan kita tahu biasanya proyek-proyek infrastruktur di daerah ya itu biasanya dikerjakan ketika orang itu punya masalah sehingga orang pada bekerja di situ. Gitu. Nah, itu mungkin pilihan yang menurut saya jangka pendek itu. Tapi pertumbuhannya tetap dipertahankan atau sah-sah saja untuk misalnya direvisi turun lah begitu mengikuti perkembangan? Ya bisa aja turun ya, karena itu tadi apakah investasi dan konsumsi ini yakin kita seperti itu. Kalau saya sih melihat dari sisi konsumsi mungkin nggak terlalu masalah. Kenapa? Karena 70% dari konsumsi di Indonesia itu dinikmati oleh menengah atas gitu. Sedangkan orang yang middle class tadi yang kita sampaikan orangnya cukup banyak itu cuma sekitar 17%. Yang di bawah yang dibantu pemerintah itu 17%. Jadi sebenarnya yang paling banyak itu ini. Jadi kalau dari sisi konsumsi saya nggak terlalu khawatir. Hanya kita harus menciptakan iklim supaya orang itu mau konsumsi di domestik gitu. Karena orang menengah atas ini kan kadang-kadang konsumsinya di luar kan gitu ya. Nah, tinggal dari sisi investasi nih yang perlu digarap gitu sih. Saya jadi kalau konsumsi saya nggak terlalu khawatir. Yang lebih khawatir itu justru di investasinya gitu. Di bagian berikut nanti saya akan bertanya ke Mas Fitra, apakah dengan perkembangan yang sangat dinamis seperti sekarang, besaran-besaran atau target-target pemerintah masih akan dipertahankan atau memang juga bisa direvisi turun. Tapi kita harus jeda dulu. Pemirsa tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Kita ada di bagian akhir diskusi kita malam ini. Mas Fitra, kalau melihat semua situasi yang ada, memang kita berharap di Timur Tengah itu akan segera selesai perangnya, tapi kelihatannya tidak. Apakah pemerintah akan tetap mempertahankan semua target, khususnya pertumbuhan ini, Mas Fitra, pertumbuhan ekonomi, atau memang juga sudah ada skenario untuk ya merevisi turun lah? Yang penting kan masyarakat masih bisa makan, masih punya daya beli, pertumbuhan tidak 6%, ya tidak apa-apa begitu. Bagaimana Mas Fitra? Ya, yang pertama adalah kita sudah melihat bahwa ada tanda-tanda deeskalasi ya dari Amerika Serikat ya. Setidaknya dari Amerika, meskipun Iran dan Israel masih tetap menggelora. Karena apa? Karena ada satu ukuran yang disebut sebagai taco zone, Trump always chicken out. Itu apa? Bisa melihat dari USD 10-year yield.
Selama US 10-year yield-nya itu di atas 4,2 sampai 4,5, maka pasti akan ada moderasi dari pihak Trump, dan itu kita sudah melihatnya ya. Dan Trump bahkan sudah mengumumkan bahwa dia akan menarik diri dari perang. Cuma kan Ya. tetap tidak, kita harus tetap waspada ya. Nah, apakah nanti prospek pertumbuhan ekonominya harus kita turunkan? Sampai sekarang ini kita masih melihat seperti misalnya tadi saya sempat mencatat inflasi. Inflasi Januari dan Februari itu karena memang ada low base effect ya, makanya terakhir 4,75% karena Januari dan Februari itu ada subsidi 50% listrik di tahun 2025. Nah, maka Ya. kita harus melihat nih, kalau dari forecast saya nanti pengumuman di bulan Maret harusnya sekitar 2,5% sampai 3%. Nah, bagaimana dengan target pertumbuhan ekonomi sampai di titik ini? Belum ada perubahan yang mendasar ya, karena kita masih bisa melihat dari sisi supply side ekonomi yang masih terus bisa jalan ya. Jadi tadi betul Bu Afi bicara mengenai konsumsi, tapi yang lebih penting lagi adalah industrinya. Nah, industrinya seperti apa? Nah, itu kita harus melihat ya beberapa hal industri yang memang sekarang tengah didorong ya. Jadi di Ya. antara itu ada satu hal ya, tapi di sisi yang lain adalah existing industries itu untungnya kalau kita lihat dari PMTB tahun lalu itu sudah di atas 5% dan momentumnya bisa di carry over sampai tahun ini. Nah, Ya. apakah nanti akan ada penyesuaian? Ya, tentu akan melihat ya bagaimana evaluasinya. Tetapi berdasarkan timeline time series bahwa selama semester 2 ya itu biasanya ada deeskalasi dan mudah-mudahan itu yang terjadi. Kalaupun tidak ya tentunya akan ada beberapa penyesuaian target gitu Bung Leo. Mas Fitra, kalau kita melihat kan kita tidak hidup di ruang hampa ya. Indonesia ada di dunia yang kemudian juga tidak lepas dari persepsi orang lain. Bagaimana pemerintah tetap menjaga fiscal prudency ya, supaya kemudian persepsi investor asing juga termasuk lembaga-lembaga pemeringkat itu tetap positif, sehingga kita tidak ada tuh kekhawatiran bisa di downgrade untuk sovereign ratingnya. Bagaimana pemerintah menjaga itu, Mas Fitra? Ya, pertama kita harus menjamin bahwa memang tetap di bawah 3% ya fiscal deficitnya sesuai dengan Maastricht Treaty Undang-Undang 17 tahun 2003, dan itu sudah disampaikan langsung oleh Presiden bahwa Pak Presiden ingin bahwa ini tetap menjadi patron kita sampai titik ini ya. Dan itu akan tetap dijaga ya dengan beberapa penghematan-penghematan yang kita lakukan ya, itu sudah kita sisir dan kita masih bisa menjaga di bawah 3%. Dan juga tidak kalah pentingnya Bung Leo, pola belanja kita itu juga dipadankan dengan pola revenue atau pajak di Januari dan Februari yang kemarin secara year on year Januari dan Februari naik 30%. Dan mudah-mudahan ini bisa kemudian meyakinkan ya para lembaga rating itu. Kalau misalnya belanjanya dibuat untuk memang betul-betul mendorong growth, nah maka nanti kita akan lihat kuartal 1 ini pertumbuhannya berapa berdasarkan forecast pemerintah 5,4 sampai 5,5%. Kalau itu terjadi, maka lembaga ratingnya tentunya pasti akan tetap menjaga ratingnya tetap di level yang sama, tidak di downgrade gitu. Terima kasih Mas Fitra. Mbak Afi, singkat saja. Komunikasi pemerintah terhadap situasi yang ada seperti apa sebaiknya? Iya, sebaiknya semakin sering ya memberikan info kepada masyarakat. Karena kan dengan era sosial media ini banyak sekali yang hoax gitu ya. Sehingga ini membuat orang kalau percaya pada orang tertentu kan berbahaya gitu. Nah, jadi komunikasi lebih baik. Juga terhadap investor asing menurut saya penting. Karena persepsi mereka itu kan kalau udah sampai lembaga rating itu memberikan proyeksinya jelek itu kan berarti kita kurang informasi. Nah, ini juga menurut saya perlu ada informasi yang jelas kepada mereka sehingga meyakinkan mereka bahwa kita itu memang tetap pada 3% ya. Lalu apa yang menjadi rencana-rencana pemerintah itu memang terrealisasi lah gitu ya. Jadi itu saya rasa juga perlu karena kepercayaan. Makanya kenapa ada indeks kepercayaan konsumen, indeks kepercayaan produsen, karena itu sebenarnya adalah membangun keyakinan gitu. Nah, ini yang perlu dibangun sih oleh pemerintah gitu. Nah, terus yang kedua juga gini, saya masih yakin sih bahwa Indonesia ini masyarakatnya baik-baik ya, sehingga saya rasa segala sesuatu memang perlu disampaikan dengan baik. Saya rasa masyarakat juga bisa menerima apapun kondisinya, karena masyarakat memahami ini bukan karena masalah domestik, tapi ini juga masalah dunia gitu ya. Nah, itu juga penting supaya pemerintah tidak repot sendiri dengan fiskalnya gitu. Karena gini, fiskal yang semakin besar bengkaknya, dia takut kena pajaknya gitu loh. Nah, ini kan ada hubungannya dengan dia sendiri gitu terhadap pajak gitu. Saya rasa ini yang perlu juga diinformasikan. Baik, kita berharap apa yang kita bicarakan malam ini Mbak Afi dan Mas Fitra bisa memberikan juga sumbangan bagi pemikiran pemerintah. Saya Leonard Samosi, terima kasih pemirsa Anda sudah menyimak Top Ekonomi untuk malam ini. Kita berjumpa lagi Selasa pekan depan. Selamat malam, sampai jumpa.
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.